Oke, jadi bisnis Airbnb pasca pandemi, ini satu insight yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman mulai masuk dan terjun ke bisnis Airbnb. Jadi izinin saya sharing pengalaman saya menjalankan bisnis Airbnb ini setelah 2023, anggaplah mungkin secara horornya mungkin 1 tahun pasca pandemi. So stay tune guys. Halo teman-teman semua, saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Ini satu video tentu aja di luar fotografi seperti yang saya biasa sharing kepada teman-teman semua. Cuman dalam 1-2 minggu ini banyak sekali teman-teman ataupun DM ke Instagram ataupun teman-teman yang baru aja membeli ebook Airbnb Be a Host saya. Itu cerita pengalaman saya mungkin saat ini sudah tahun ke-10 saya jalan bisnis Airbnb sebagai investment lanjutan dari dunia fotografi yang saya tekuni selama 15 tahun. Intinya adalah tentang ini ngejalanin bisnis Airbnb pasca pandemi ini seperti apa, susahnya apa, dan bahagianya apa. Nah, nanti mungkin saya akan ajak teman-teman juga ke villa sebelah yang saya sedang bangun dan saya akan jelasin tentang perkembangannya. Cuman sebelum kita main-main ke sebelah, saya akan bicara dulu tentang 3 kesedihan dulu nih pasca pandemi. Oke guys, sekarang kita bicara dulu tentang yang pertama ya. Yang pertama yang saya bilang kesedihan dulu, bahwa satu, tidak semua tamu tuh habit mannernya itu sama dengan sebelum pandemi. Jadi karena sebelum pandemi kan kita ini kan nggak pernah yang namanya ngerasain ada krisis di mana kita nggak pernah bisa keliling-keliling nih, bahkan cuman ke tempat tetangga nih. Nah faktanya setelah pandemi ini saya sampai 1 tahun ini masih ngerasain ada tamu-tamu baik yang datang di Airbnb, Cendela maupun ke 10 itu yang mereka masih sangat terlalu excited. Jadi euforia pasca pandemi karena mereka kayak mungkin ada balas dendam, kepengen liburannya, yang mana saya juga melakukan itu. Saya dan istri sama anak-anak tuh juga ngerasa kayak karena dulu nggak bisa liburan ya hampir 3 tahun, maka kami gelisah. Jadi ketika kami liburan tuh kayak terlalu excited itu tidak melulu hasilnya positif. Jadi bisa jadi tiba-tiba negatif. Karena ketika kita jadi ada posisi terlalu tinggi nih, baik itu rasa sedihnya, rasa bahagianya, rasa super excitednya, itu biasanya konsentrasinya menjadi berkurang. Maka fakta yang ada di Cendela sama 10 sekarang itu orang ritmenya jadi sangat terlalu cepat. Jadi pengen datang ke sini, foto-foto, pindah lagi. Nah itu secara omset sebenarnya nggak ada masalah, tapi secara operasional itu tuh yang membuat saya sama tim kadang-kadang ngerasa bahwa ini kok ritme kerjanya ngos-ngosan. Yang kedua, ini urusan yang mau nggak mau teman-teman harus menghadapi, yaitu adalah urusan pajak. Jadi urusan pajak itu sebenarnya goalsnya adalah dibayar. Yang intinya saya mau bilang bahwa sistem perhitungan pajak di Indonesia itu masih kurang pas. Sehingga ketika saya harus membayar pajak sampai 20% itu tidak masuk akal. Maka saya tetap membayar pajak, tapi ya mungkin harus di-adjust ya. Karena kalau hitung jujur jatuhnya rugi. Dan saya punya 9 karyawan di sini yang tentu ini jauh lebih masuk akal ketika saya penuhi tanggung jawabnya setiap bulan daripada saya harus membayar pajak yang benar-benar tinggi. Dan saya pikir ini udah kayak rahasia umum UKM ya. Disebut UKM tuh setahu saya adalah kalau dari peraturan pajak yang dulu itu kalau di bawah 4,6 miliar setahun omset tuh masih UKM. Nah saya jelas masih jauh di bawah itu. Kadang pajak untuk freelancer atau saya sebagai seorang fotografer itu yang kayak 0,5% atau sekarang baru ya di bawah 500 juta setahun itu masih lebih reliable daripada kita yang berhubungan pajak dengan ada pajak daerah, PPN segala macam. Itu cukup tricky ya. Cuman saya pikir pasti akan ada solusinya nanti ke depan.
Sekarang yang ketiga, problemnya yang saya pikir lebih ke arah susahnya adalah ketika teman-teman baru mau akan memulai, ini saya jamin saingannya banyak banget. Karena ada orang-orang seperti saya yang sudah 10 tahun di dunia Airbnb ini kan biasanya dia sudah punya unit lebih dari satu. Saya aja saat ini ya, saya sudah develop 6. Artinya saya ini fundamentalnya udah 10 tahun. Tapi ketika teman-teman itu baru mau akan memulai, biasanya teman-teman tuh saingannya banyak, tantangannya banyak, kadang-kadang rivalnya banyak. Di sana buka bagus juga, di sini buka bagus juga. Kayak sekarang pasca pandemi saya udah punya Cendela ya. Tapi ternyata saya di belakang situ saya lagi bangun villa lagi. Jadi teman-teman udah mulai ini baru satu, baru mungkin mau nyewain kamar pertama, saya udah bangun villa. Di sebelah villanya nanti pakai kolam renang. Jadi yang perlu diwaspadai adalah persaingan yang cukup ketat, maka dari itu kualitas akan menjadi yang nomor satu untuk teman-teman semua. Biar jadi balance buat teman-teman mengambil satu keputusan untuk yang baru akan memulai bisnis di Airbnb, saya akan mensandingkan 3 kesedihan tadi dengan 3 kebahagiaan. Yang pertama, jujur bahagia sekali karena posisi kita dulu nggak bisa ngelayanin tamu, nggak bisa nyuguhin kopi, nggak bisa ketemu, salaman, pelukan sama tamu segala macam. Sekarang sudah bisa. Yang penting adalah saya bisa bilang adalah bahagia secara psikologis bahwa kita belum bicara uang, tapi kita bicara tentang secara asas psikologis tuh mulai ketemu tamu, mulai ada harapan hidup, mulai ada kebahagiaan yang datang yang dulu sempat hilang karena pandemi dan sekarang sudah kembali lagi. Yang kedua, ini saya dikelilingi saat ini dengan sebuah ambience yang sangat bagus untuk berjuang. Artinya mitra-mitra saya punya mitra namanya Kresnatur di Prawiro Taman. Itu karena saya dan dia sama-sama puasa dalam tanda kutip selama 3-4 tahun. Ini begitu sekarang memulai, ini semua gaspol semua. Jadi kalau nanti teman-teman bisnis Airbnb itu kan pasti pertama kali ya menyewakan kamar gitu ya. Tapi kan kayak saya di Cendela ini kan ada namanya jualan Sunrise Borobudur, ada kursus batik, ada nonton Sendratari Ramayana, ada sepedaan. Ini semua mitra-mitra saya yang menjalankan bisnis itu semuanya kayak selalu siap. Mas ada ini mas, tamu buat besok, oh siap mas, ada tamu buat lusa, siap. Jadi kayak semua mitra itu tuh benar-benar haus rupiah. Maka dari situ yang kedua ini adalah semua mitra-mitra bisnis di seputaran tourism dan hospitality ini semuanya siap gerak semua. Jadi ketika teman-teman mau menjalin relasi itu akan lebih gampang dan lebih lebih cepat, lebih sigap, lebih siap karena mereka sama-sama butuh uang yang mana 3-4 tahun puasa semua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah selalu masih ada harapan. Jadi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali mau bisnis, saya mungkin bisa menjadi salah satu referensi karena saya tidak pernah bekerja kantoran selama 15 tahun sejak saya lulus kuliah. Maka ketika kita habis broke down nih pasca pandemi, itu tuh yang namanya bisnis itu harus selalu punya harapan, selalu punya positive will sehingga husnudon lah, berprasangka baik. Maka villa saya belum jadi, bahkan ada keterlambatan karena material kemarin sempat tertahan 2 bulan dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan besar bahwa bisnis ini besar sekali manfaatnya, kemudian pasti laris karena segmentasenya juga berbeda sama Cendela 1. Jadi Cendela 1 itu kan kamar per kamar kayak begini, kamar hijau, kamar kuning, di situ ada kamar ungu, pink segala macam. Nah kalau yang di sebelah itu kan 3 private bedroom, kemudian ada kolam renang, di situ ada dapur segala macam. Saya juga punya dapur di sini, cuman shared ya. Kalau misalnya di sana kan private kitchen segala macam, punya kolam renang. Jadi segmentasinya berubah. Maka dari situ saya punya satu keyakinan bahwa omsetnya lebih meledak nih. Yuk buat referensi saya akan ajak ke teman-teman ke villa sebelah. Jadi teman-teman bisa lihat perkembangannya kayak gimana sekarang. Cukup challenging karena kemarin sempat kayak hampir 2 bulan material tuh habis, supply materialnya jelek sekali sehingga saya nggak bisa action untuk pengecoran. Oke, jadi keadaannya saat ini kolam renang masih belum dicor, padahal saya awalnya harus buka di November. Kemudian padahal molen masih ada di sini, material juga belum semuanya. Cuman saat ini
kita akan naik ke atas. Jadi ini ada tangga. Oke. Perkembangannya saat ini kusen-kusen, jadi kusen pintu udah mulai kepasang, rangka atap udah mulai kepasang, kusennya ini udah mulai kepasang semua. Kemudian ya Gufron komisi nggih, saya sambil ngobrol. Jadi kan nggak apa-apa situ aja. Ini udah mulai kepasang, terus detail ya. Jadi detail-detail kayak itu kan kayak ada kayak punden berundak undakan gitu, karena memang itu detail dari bangunan Jawa yang memang arsitek saya persembahkan untuk villa ini. Detailnya bagus. Kayu, sekarang saya mau tunjukin kayu. Mas Menoh non sewu nggih. Mas Andik non sewu. Jadi plafon ini yang kali ini, kalau kemarin kan plafon pakai kayak semacam papan gitu, papan putih gitu ya. Kalau yang sekarang pakai papan kayu. Kalau dulu di zaman dulu ada namanya lumber sharing segala macam, nih pakai papan kayu. Itu ada Mas Beno, ada Mas Andik yang khusus kerja bagian ini. Kemudian itu lagi diserut posisi sebelah situ. Kemudian jadi seperti ini. Nanti masuk ke bagian atas. Jadi papan kayu, kemudian ada galvalum, kemudian baru genteng. Jadi kurang lebih begitu. Nah, jadi yang tempat saya sekarang berdiri ini besok adalah ruang tamu, kemudian di belakang ada kitchen. Jadi ketika saya berdiri dari sini, saya akan bisa ngelihat ke arah depan sana. Itu sekarang ada mie ayam bakso. Cuman tuh besok kita langsung ke arah kolam renang. Di kolam di bawah ini kolam renang. Udah langsung nanti terkoneksi sama jendela yang pertama. Jadi teman-teman mulai aja. Kalau misalnya sekarang baru mulai, teman-teman tuh nggak perlu yang sampai harus membuat rumah, membuat villa kayak semacam saya. Jadi semua harus disesuaikan dengan modal yang ada. Maka di ebook Airbnb Be a Host itu kan sebenarnya Airbnb itu bisnis for everyone. Kayak saya sama di fotografi, saya jualan Shutterstock itu kan, Shutterstock itu bisnis untuk siapa aja. Yang bukan fotografer aja bisa jualan foto. Nah, di Airbnb juga sama. Di ebook itu saya bilang bahwa pakai rumah apa aja bisa, karena saya 2013 mulai pakai rumah bekas kamar kos yang harganya itu sekitar 10 sampai 12 dolar per malam. Kalau jendela sekarang itu di harga 35 dolar semalam, bisa naik sampai sekitar 50-an mungkin dolar semalam ketika lagi peak season. Cuman nanti di villa yang baru ini saya akan patok harga sekitar mungkin 2 sampai 2,5 juta, tapi minimum 2 malam. Jadi di sini harus kayak, di sini nggak menerima tamu-tamu yang kayak fast guest. Jadi kayak habis ini pindah lagi nggak. Saya nggak mau terima kayak gitu. Saya maunya tamunya diem di sini 2 malam, standby, ngerasain kenyamanan villa saya, dan kemudian ngerasain semua hospitality yang saya berikan. Jadi kurang lebih begitu. Teman-teman bisa download e-booknya di bawah. Itu cerita pengalaman saya sekitar, kalau sampai sekarang sih udah 10 tahun ya. Dan saya udah dapat kayak 15 kali Airbnb Superhost Award ya. Itu setiap 100 reservasi 85%-nya harus bintang 5. Jadi Airbnb itu sangat ketat. Maka dari itu ya udah, teman-teman mulai aja dengan modal seadanya, dengan kamar yang saat ini ada. Kalau teman-teman mau dibantu develop segala macam, teman-teman tinggal cek link di bawah. Saya kasih beberapa option service-nya. Mau dikelola sendiri juga boleh, mau tanya-tanya juga boleh, silakan. Jadi gitu. Terima kasih sekali. Sampai ketemu di video berikutnya. Semangat buat yang baru pertama kali mau bisnis Airbnb. Ini bisnis yang luar biasa buat dijalankan. Stay tune guys.